Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Khairunisa dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai proposal penelitian yang berjudul Analisis Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian Rekam Medis Pasien COVID-19 di RSUD Majalengka. Topik pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu mengenai bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Yang pertama mengenai pendahuluan, terdapat latar belakang. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit dijelaskan mengenai pengertian rumah sakit. Kemudian yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis dijelaskan bahwa sarana pelayanan kesehatan wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan rekam medis. Kemudian Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit dijelaskan bahwa kelengkapan pengisian rekam medis yaitu 100% setelah 24 jam selesai pelayanan. Kemudian rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apa faktor yang dapat menyebabkan ketidaklengkapan rekam medis pasien COVID-19 di RSUD Majalengka. Untuk tujuan penelitian terdapat tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya yaitu peneliti ingin mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan ketidaklengkapan rekam medis pasien COVID-19 di RSUD Majalengka. Kemudian untuk tujuan khususnya yaitu peneliti ingin mengetahui faktor ketidaklengkapan rekam medis pasien COVID-19 berdasarkan faktor sumber daya manusia, faktor alat, faktor metode atau prosedur, faktor material atau bahan, dan faktor keuangan. Terdapat manfaat pada penelitian ini yaitu untuk mahasiswa dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman secara langsung di rumah sakit. Kemudian untuk institusi pendidikan yaitu memberi sumbangan pemikiran untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya kelengkapan rekam medis pasien COVID-19. Dan untuk rumah sakit sendiri yaitu memberi gambaran mengenai kelengkapan rekam medis khususnya rekam medis pasien COVID-19. Yang kedua mengenai tinjauan pustaka. Terdapat uraian substansi. Yang pertama dijelaskan mengenai rumah sakit, kemudian mengenai rekam medis, yang ketiga mengenai isi rekam medis, kemudian yang keempat mengenai pencatatan kegiatan pelayanan rekam medis, dan yang terakhir yaitu analisa kelengkapan dan ketidaklengkapan rekam medis. Di sini mengenai kerangka teori, pada kegiatan analisis kelengkapan rekam medis didapat bahwa rekam medis akan lengkap dan tidak lengkap. Nah, pada proses analisis tersebut itu dilihat pada beberapa komponen, yaitu yang pertama mengenai identifikasi, kemudian laporan penting, yang ketiga autentikasi, dan pencatatan yang benar. Nah, pencatatan sendiri menurut Depkes 2006 ini merupakan tanggung jawab dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter tamu yang merawat pasien, presiden yang melaksanakan penelitian klinik, tenaga medis, perawat, dan non-perawat, dan dokter luar negeri yang ditunjuk oleh direktur rumah sakit. Kemudian terdapat faktor kelengkapan dan ketidaklengkapan rekam medis. Yang pertama yaitu sumber daya manusia, kemudian alat, yang ketiga metode atau prosedur, yang keempat material atau bahan, dan yang kelima yaitu keuangan. Nah, di sini mengenai kerangka konsep, faktor-faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya ini dapat mengakibatkan atau dapat berpengaruh terhadap kelengkapan isi rekam medis pasien COVID-19. Yang ketiga, mengenai metode penelitian. Desain penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian observasional deskriptif yang dilakukan di RSUD Majalengka pada tanggal 1 Juni hingga 1 Juli 2021. Untuk populasi dan sampelnya terdapat subjek penelitian yaitu 2 orang petugas rekam medis, 1 orang perawat, dan 1 orang dokter. Untuk sampelnya yaitu dokumen rekam medis pasien COVID-19 sebanyak 50 dokumen yang diambil secara random. Kemudian kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk kriteria inklusinya yang pertama yaitu tipe artikel adalah artikel dalam jurnal yang telah dipublikasi. Kemudian artikel tersebut membahas tentang ketidaklengkapan rekam medis dan faktor penyebab ketidaklengkapan rekam medis, dan artikel tersebut dapat di-download. Kemudian untuk kriteria eksklusinya yaitu artikel penelitian hanya dalam bentuk abstrak. Kemudian mengenai prosedur penelitian, terdapat 3 tahap dalam penelitian, yaitu yang pertama persiapan, kemudian pelaksanaan, dan tahap akhir. Pada tahap persiapan yaitu mahasiswa melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing untuk menentukan judul, kemudian apabila sudah di ACC maka
mahasiswa akan meminta surat dari akademik. Kemudian jika surat telah ada, maka mahasiswa melakukan studi pendahuluan. Kemudian pada tahap pelaksanaan yaitu mahasiswa melakukan pengumpulan data di RSUD Majalengka. Pada tahap akhir yaitu setelah data didapat, maka mahasiswa akan melakukan pengolahan data. Kemudian terdapat identifikasi variabel. Variabel itu terdapat yang terikat dan bebas. Untuk variabel terikat yaitu kelengkapan isi rekam medis pasien COVID-19 dan variabel bebas yaitu terdapat faktor sumber daya manusia, faktor alat, faktor metode atau prosedur, faktor material atau bahan, dan faktor keuangan. Kemudian untuk definisi operasional, yang pertama, kelengkapan isi rekam medis pasien COVID-19 merupakan catatan pasien COVID-19 yang sudah dilengkapkan atau tidak ada kekurangan. Sumber daya manusia merupakan potensi manusia yang dikerjakan dan dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan. Alat merupakan benda yang digunakan untuk mengerjakan kegiatan. Kemudian prosedur merupakan tahap kegiatan dalam menyelesaikan kegiatan. Kemudian material merupakan bahan yang digunakan untuk kegiatan, dan keuangan merupakan urusan uang atau keadaan uang dalam kegiatan untuk menyediakan kebutuhan. Terdapat pengolahan dan analisis data. Tahapannya yaitu yang pertama reduksi data. Nah, pada tahap reduksi data ini dilakukan analisis untuk memilih, menyederhanakan, mengaplikasikan, serta mentransformasikan data yang didapat. Kemudian tahap selanjutnya yaitu penyajian data, dilakukan dalam bentuk uraian narasi, bagan, hubungan antar kategori, dan lain-lain. Nah, setelah data didapat yaitu dilakukan penarikan kesimpulan awal, kemudian kesimpulan akan berubah setelah ditemukan bukti-bukti yang kuat. Nah, proses untuk mendapatkan bukti yang kuat ini disebut dengan verifikasi data. Yang selanjutnya itu mengenai etika penelitian. Yang pertama, menghormati dan menghargai subjek, kemudian yang kedua bermanfaat, kemudian yang ketiga tidak membahayakan subjek penelitian, yang terakhir yaitu berperilaku adil. Nah, di sini jadwal penelitian dimulai pada awal bulan Mei, yaitu penyerahan proposal penelitian, dan diakhiri dengan sidang hasil penelitian pada akhir bulan Juli tahun 2021. Nah, di sini merupakan referensi yang saya ambil dari Depkes, Hatta, Menkes, dan lain-lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.